Apa fakta unik Cina? Mari kita bongkar di sini. Cina adalah negara adikuasa saat ini, banyak sekali produk dari Cina yang bertebaran di sekitar kita, tetapi, apakah sobat tahu, fakta unik tentang Cina? Jangan kemana-mana, mari kita bongkar rahasianya. Fakta yang pertama adalah, di negara Cina ternyata banyak sekali pemuda dan pemudi pengangguran, melonjaknya jumlah penduduk dalam kurun 20 tahun terakhir, mengakibatkan tingkat pengangguran di negara Cina semakin parah. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya imigran asal Cina yang tersebar di sejumlah negara di Asia. Lantas, apakah pemerintah Cina diam saja? Tentu tidak ya sobat. Melansir dari salah satu media terkenal, pemerintah Cina sudah mengambil langkah untuk menanggulangi angka pengangguran dengan mengirimkan kurang lebih 300.000 pemuda pengangguran selama kurun waktu 2-3 tahun untuk bekerja di daerah pedesaan. Jadi kebalikan dari negara kita ya sobat, kalau negara kita, pemuda dari desa pindah ke kota untuk bekerja, nah, di Cina malah sebaliknya. Fakta yang kedua adalah, pemerintah Cina pernah menangkap seorang wartawan. Nah, pada tahun 2020 lalu, ada salah satu wartawan yang bernama Ha Zewan. Ha Zewan adalah seorang jurnalis dari perusahaan Bloomberg asal New York. Dia ditangkap oleh polisi Cina karena dituduh membahayakan keamanan nasional Cina. Lantas bagaimana tanggapan juru bicara Bloomberg tentang penangkapan salah satu jurnalisnya? Melansir dari halaman Kompas, juru bicara Bloomberg mengatakan, "Kami sangat prihatin padanya dan telah secara aktif berbicara dengan pihak berwenang Cina untuk lebih memahami situasinya," ujar juru bicara Bloomberg. Setelah berunding tentang penangkapan ini, terus apa ya? Kira-kira tanggapan dari pemerintah Cina? Apakah sobat ada yang tahu? Pemerintah Cina telah mengatakan kalau kontroversi yang terjadi adalah urusan internal pemerintahan Cina, dan tidak ada negara atau organisasi luar yang berhak ikut campur. Nah, dari kasus penangkapan itu menurut pendapat saya pribadi, langkah yang diambil pemerintah Cina sangatlah tepat, karena kejadian itu berada di wilayah negara Republik Cina. Kalau pendapat sobat bagaimana? Sobat, bisa tulis di kolom komentar. Fakta yang ketiga adalah, kontroversi nama Laut Cina Selatan berubah jadi Laut Natuna Utara. Nah, sejak tahun 2016, masalah di Laut Cina Selatan menjadi perdebatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan Cina. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya penjagaan ketat di kawasan Laut Cina Selatan, oleh militer Indonesia dan militer Cina. Meskipun cuma mengganti nama saja, dari Laut Cina Selatan, menjadi Laut Natuna Utara, tetapi pemerintah Cina menyatakan bahwa perubahan nama untuk perairan di utara Kepulauan Natuna itu sebagai hal yang tidak kondusif. Lantas bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia terhadap protes dari negara Cina? Menurut Kementerian Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Arif Hafaz Oegraseno telah menjelaskan bahwa, pemerintah memilih nama Laut Natuna Utara berdasarkan penamaan yang telah lebih dulu digunakan industri migas untuk perairan tersebut. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi, perubahan nama bukanlah jadi masalah kalau itu bisa menambah erat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina. Tetapi, jika menjadi masalah di kemudian hari, lebih baik tidak. Kalau menurut pendapat sobat bagaimana? Fakta yang keempat adalah, munculnya peta baru negara Cina edisi 2023. Selanjutnya ada lagi nih, ulah negara Cina yang bikin dunia internasional heboh. Khususnya di kawasan Asia, seperti Malaysia dan India, munculnya peta baru Cina, membuat sejumlah negara geger bukan kepalang. Dahulu peta yang sudah ada sejak tahun 1979, dirubah seenaknya aja oleh pemerintah Cina. Sontak hal ini menimbulkan pro dan kontra di antara negara yang berbatasan langsung dengan negara Tiongkok tersebut. Lantas, seperti apa sih peta baru negara Cina? Berdasarkan peta negara Cina yang baru, Cina mengklaim bahwa, sebagian wilayah perairan negara Malaysia dan India masih termasuk wilayah negara Cina. Menurut pemerintah Malaysia, Cina telah mengklaim sepihak atas wilayah perairan di Laut Cina Selatan, dan pihak Malaysia meminta Cina untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai, ke jalur hukum internasional dan PBB. Tidak Malaysia saja yang protes, ya sobat, pemerintah India juga ikut protes tentang hal itu,
karena peta baru Cina juga mengklaim sebagian Himalaya yang seharusnya kepunyaan India, juga ikut diklaim oleh peta baru Cina. Lantas bagaimana menurut pendapat pemerintah Indonesia dengan peta baru Cina? Kalau menurut pendapat saya pribadi, klaim atas wilayah yang tidak berdasarkan perundingan antara pihak yang terlibat tidaklah dibenarkan, apalagi main caplok begitu saja. Bagaimana menurut pendapat sobat tentang hal ini? Jangan lupa tulis di komentar, ya sobat. Selanjutnya fakta yang kelima adalah kontroversi Duta Besar Cina untuk Prancis, Lu Shaye. Nah, kali ini kontroversi datangnya dari seorang praktisi diplomat Cina, yang mempertanyakan tentang kedaulatan negara bekas pecahan Uni Soviet. Dalam wawancara di salah satu stasiun televisi Prancis, Lu Shaye mengatakan dengan jelas, bahwa negara-negara bekas Uni Soviet tidak memiliki status sebenarnya dalam hukum internasional, karena tidak ada kesepakatan internasional. Lantas bagaimana menurut pendapat pemerintah Cina tentang pernyataan Lu Shaye? Melansir dari salah satu media internasional menyebutkan bahwa juru bicara Cina Kementerian Luar Negeri Cina, Ibu Mao Ning, mengatakan bahwa Beijing menghormati kedaulatan semua negara bekas Uni Soviet yang dibubarkan tahun 1991. Dari sini kita bisa mendapat pelajaran kalau menjadi seorang duta besar atau pejabat tidaklah mudah ya sobat. Itulah sedikit fakta unik dan kontroversi tentang negara Cina. Sampai jumpa di video selanjutnya sobatku, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita ya.